Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, melanjutkan kembali perjalanan belajar kita dalam topik membangun sendiri sistem operasi bare metal di Raspberry Pi 1. Di video terakhir, video sebelumnya kita sudah sampai penghitungan GPIO. Kita sudah berhasil menemukan GPIO 16 ada di bit 20, 19, 18. Hanya saja pada video terakhir kita menggunakan sistem penamaan versi kita sendiri. Kita menamakan register konfigurasi dengan reccon. Di awal video ini saya ingin menunjukkan bahwa di Raspberry Pi ini ada buku manual yang sudah punya sistem penamaan yang sebaiknya kita ikuti supaya tutorial ini selaras dengan manual yang diterbitkan oleh Raspberry Pi. Jadi Anda bisa lihat nanti di Raspberry Pi di website mereka ada buku manual Broadcom BCM 2835. Walaupun tidak keliru menggunakan penamaan versi kita sendiri, tapi ada baiknya kita ikuti sistem penamaan di manual ini agar video ini lebih universal ya. Jadi kita akan rubah yang sebelumnya kita namakan sebagai reccon, kita akan rubah jadi GPF cell 0, GPF cell 1 dan seterusnya. Oke. Sebelumnya kita menggunakan reccon, ini akan kita rubah menjadi GPF cell agar sesuai dengan apa yang dicantumkan di manual book. F cell 0, yang tetangganya juga kita rubah menjadi GPF cell 1, GPF cell 1, GPF cell artinya atau kependekan dari General Purpose Function Select. Jadi digunakan register yang digunakan untuk memilih ya, memilih GPIO. Berarti tetangganya nanti adalah GPF cell 2 dan seterusnya. Jadi sistem penamaan ini supaya seragam dengan apa yang digunakan di manual book BCM 2835. Begitu juga untuk register-register berikutnya, kita akan ikuti apa yang tercantum di manual book ini. GPF set dan GPCLR juga akan kita gunakan nama sesuai dengan yang ada di manual book. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan volatil dan non volatil, karena kita sudah mengetahui alamat GPF cell di mana GPIO 16 berada, maka kita harus tulis alamat tersebut di kode C. Nah, tetapi sebelum menulis, kita kenalkan dulu apa itu yang disebut dengan volatil. Kalau di program biasa kita sering melihat penulisan seperti ini misalnya. Misalnya int integer a sama dengan 10. Nah, ini disebut sebagai non volatil. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan dengan non volatil adalah pada saat kita menulis integer a sama dengan 10, maka compiler akan berasumsi bahwa hanya program kita yang bisa mengubah nilai a. Jadi hanya kode yang kita tulis yang bisa mengubah nilai a. Jadi kalau tidak ada baris kode yang mengubah nilai a, maka nilainya pasti tetap 10. Nilai a pasti tetap 10. Karena asumsi ini, maka compiler akan melakukan optimasi.
yang menyebabkan kapanpun A dipanggil maka nilainya selalu 10. Ini optimasi yang dilakukan oleh compiler. Nah, hal ini tidak bisa berlaku saat kita bekerja dengan alamat memori. Karena nilai di alamat memori ini bisa berubah kapan saja oleh perangkat keras, walaupun tidak ada kode yang kita buat. Kalau kemudian nilai yang ada di alamat memori ini dianggap sama sepanjang program, dalam arti compiler juga melakukan optimasi, maka program kita akan error. Karena itu kita harus memberitahukan kepada compiler jangan dioptimasi, jangan di caching, baca dan tulis langsung ke alamat memorinya setiap kali variabel itu dipanggil. Bisa jadi nilainya sudah nilai baru. Inilah yang kemudian menyebabkan tipe data terkait nilai yang disimpan di alamat memori harus dalam tipe data volatil. Kita dokumentasikan catatannya ya. Karena kita bekerja dengan memori, dengan alamat memori, maka tipe data harus volatil. Rapikan dulu semua bagian komentar. Kita tulis sekarang tipe data volatil. Hal penting berikutnya yang harus kita bahas adalah penggunaan kata kunci unsigned. Kenapa kita menggunakan kata kunci unsigned? Dalam bahasa C, jika kita menggunakan integer seperti biasa dalam pemrograman yang sering kita lakukan, maka tipe data in ini disebut sign atau memiliki tanda, dalam arti dia bisa bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Akan tetapi dalam dunia perangkat keras, dunia hardware, atau dalam dunia register prosesor, kita tidak mengenal angka negatif. Karena register ini adalah deretan saklar biner. Kita pernah simulasikan dalam bentuk kotak-kotak seperti di layar ini. Nah, jika kita punya register 32 bit, kita ingin seluruh kolom dalam register tersebut merupakan data murni dari 0 sampai 31. Hal ini tidak bisa kita lakukan kalau kita menggunakan integer biasa atau sign, karena bit ke-31 kalau kita menggunakan integer biasa ini akan dianggap sebagai sign bit, penanda plus atau minus. Bayangkan misalnya pada saat kita melakukan pergeseran data, kemudian data yang ada di kolom ke-31 berubah dari 0 menjadi 1. Angka 1 adalah penunjuk negatif, maka jadilah semua data yang ada di sebelah kanannya menjadi bernilai negatif. Dan ini tentu adalah kesalahan fatal dalam dunia perangkat keras, dalam dunia alamat memori, dalam dunia register prosesor. Karena itu kita menggunakan tipe data unsigned untuk menunjukkan bahwa tidak ada nilai positif dan negatif
pada data yang kita simpan di dalam register prosesor. Hal penting berikutnya setelah kita membahas volatil dan unsigned adalah kita harus menentukan rentang baca atau jendela baca variabel yang ingin kita berikan. Selalu diingat bahwa register BCM 2835 itu lebarnya adalah 32 bit. Di kotak-kotaknya ada dari 0 sampai 31 seperti yang sering kita simulasikan. Kalau kita menggunakan tipe data char, ya, saya tuliskan di sini. Kalau kita menggunakan tipe data char, maka itu besarnya hanya 8 bit atau 1 byte. Kalau kita menggunakan tipe data sort misalnya, maka ini besarannya hanya 16 bit atau 2 byte. Maka kita harus menggunakan tipe data integer yang lebarnya adalah 32 bit atau 4 byte. Jadi kita cantumkan di sini int untuk menunjukkan bahwa rentang bacanya adalah 32 bit atau 4 byte. Akan tetapi kita harus pasang tanda bintang di ujungnya. Kenapa? Karena kalau tanpa tanda bintang, nilai atau angka alamat memori seperti 0 kali 2, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 4 itu hanya akan dianggap sebagai nilai biasa oleh compiler, oleh program kita. Nah, dengan tanda bintang, ya, dengan tanda asteris ini, kita memberitahukan kepada CPU bahwa ini bukan angka biasa, ini adalah koordinat lokasi dalam peta memori. Jadi kalau saya panggil variabel tersebut, maka pergilah ke koordinat tersebut, pergilah ke lokasi memori tersebut. Jadi 3 hal ini yang penting saat kita membuat variabel terkait alamat memori. Karena kita sudah punya 3 tipe ini, maka kita berikan nama variabelnya. Dulu kita menggunakan recon di video sebelumnya, penamaan versi kita sendiri. Sekarang kita sesuaikan dengan buku manual BCM 2835 dari Raspberry Pi. Jadi kita rubah GPF cell. Nah, bit 201918 itu ada di GPF cell 1. Alamat absolut GPF cell 1 kita sudah hitung kemarin ada di 0 kali 20200004. Jadi kita beritahukan ke program GPF cell 1 itu alamatnya ada di 0 kali 20200004. Akan tetapi ini masih angka biasa ya, jangan sampai keliru. 0 kali 20200004 kalau kita langsung berikan kepada GPF cell seperti ini, maka ini masih angka biasa. Kita harus konversi, harus melakukan casting ke volatile unsigned integer pointer. Jadi cukup kita kurung seperti ini, volatile unsigned dan integer. Nah, dengan seperti ini kita sudah mengkonversi angka ini, angka 0 kali 20200004 ini ke tipe data volatil unsigned integer pointer. Dan tipe ini, volatil unsigned integer pointer ini berlaku untuk semua alamat register. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan 2 register lagi ya. Setelah kita menggunakan GPF cell 1 ya, di mana GPIO 16 berada, kita juga akan menggunakan GPset dan GPCLR. Nah, GPset dan GPCLR ini juga harus dalam tipe volatile unsigned integer. Jadi semua alamat memori yang nanti kita gunakan harus kita buat dalam tipe seperti itu.
Jangan lupa karena ini bahasa C, ada titik koma di belakang setiap barisnya. Demikian, insya Allah kita akan bahas alamat register berikutnya dalam video yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel kami sehingga tidak terlewat video-video berikutnya. Perjalanan belajar masih panjang. Saya cukupkan untuk video ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.